kami sudah diajar sejak saya masih tahun pertama, maka yang pertama diajarkan adalah kamu boleh cerdas, tapi yang utama bukan kecerdasan itu, tapi yang utama adalah ini, kejujuran. Gitu. So begini, kalau berbicara tentang sejarah, maka pembenaran sejarah itu adalah terletak pada sumber apa yang digunakan. Jadi kalau sumbernya bohong ya bohong. Di semua fakta-fakta sejarah yang ditulis ada sumbernya secara jelas dengan kemudian diinterpretasi secara jujur. Berapa puluh tahun ya? Mungkin sekitar 10-an tahun. Saya dulu di Depsos untuk menjadi tim penilai, peneliti dari calon-calon pahlawan nasional itu. Jadi beberapa tahun yang lalu saya masih di Depsos, lalu ada calon dari Sumatera, dari Kalimantan Barat. Salah seorang diantaranya adalah Sultan Hamid. Bahannya dari mereka, dari keluarga mereka. Dan bahan itu dari keluarga mereka lalu diserahkan ke tim peneliti di daerah, lalu dari tim peneliti daerah dikirim ke Depsos. Lalu satu hari atau 2 hari malah kita memeriksa semua, membahas. Saya baru buka satu halaman. Kebetulan halaman pertama yang saya buka itu adalah Sultan Hamid sedang menandatangani dengan gembira bahwa dia dinaikkan pangkatnya dari kolonel menjadi mayor jenderal pada tahun 47. Ingat, pada tahun 47. Pada tahun 47 ketika itu kita masih dikerjain Belanda. Itu yang menjadi salah satu faktor utama pada saya untuk mengatakan ini disingkirkan. Dengan fakta ini. Ada 2 sultan yang menghadiri timbang terima dari Ratu Belanda, yaitu dari Sumatera Timur dan dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat siapa? Dia pakaian tradisional adat Sultan Hamid. Ya yang saya ketahui ya memang selama ini yang pertama itu dia adalah kalau dalam bukunya Ida Ana Agung itu memang dia termasuk, dan Ida Agung sendiri adalah wakil. Dia ketua daripada kelompok federal. Kan kita ketika itu kan terbagi, ada yang menghendaki federalisme, ada yang negara kesatuan. Ketika saya lihat sumbernya dan saya bilang pada satu ketika saya diundang oleh perwakilan Departemen Pendidikan untuk menjelaskan. Saya bilang ini sumbernya dari Anda kok. Kalau Anda tidak kasih saya sumber ini, saya nggak tahu. Tapi Anda memberikan sumber ini. Tapi saya tahu bahwa memang Sultan Hamid itu memang sangat dekat dengan Belanda sebagai orang federalis. Gitu loh. Tapi saya tahu bahwa Sultan Hamid dinaikkan pangkatnya pada saat kita sedang dikerjain oleh Belanda, ya dari Anda. Dari Anda. Jadi bagaimana saya mau bersepakat untuk mengangkat dia sebagai pahlawan nasional? Ya nggak mungkin kan. Masa ada orang yang naik pangkat pada saat bangsanya sendiri sedang dikerjain oleh lawannya. Jadi bagaimana mau percaya? Bagaimana mau memberikan gelar yang begitu tinggi? Harus diingat pahlawan nasional ini adalah gelar tertinggi dari Republik ini. Betul. Pengkhianat kok mau diberikan pahlawan tertinggi?
Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Pasti bohongnya. Mr. Muhammad Yamin sudah menulis buku yang berjudul 6.000 tahun Sang Merah Putih. Tebalnya sekitar 600 halaman. Dengan fakta-fakta yang secara historis bisa dipercaya. Itu hari proklamasi. Siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Bohong. Nah, itu Soekarno sudah memikirkannya berpuluh-puluh tahun. Dia berjuang sekian puluh tahun dan dalam situasi yang demikian rumit dan segala macam. Itu keputusan diambil oleh, jadi begini, tanggal 14 Agustus 45 Jepang menyerah. Tanggal 15 berita itu sampai ke Indonesia bahwa Jepang sudah kalah. Nah, kelompok pemuda Sahrir mendesak kepada Bung Karno dan Bung Hatta, segera kamu membacakan proklamasi kemerdekaan lewat radio. Bung Karno tidak mau, Bung Hatta tidak mau. Makanya diculik dia ke Rengas Dengklok. Gitu ceritanya. Nah, setelah kembali dari Rengas Dengklok, maka dia dibawa ke Imam Bonjol nomor 1, rumah daripada perwakilan Angkatan Laut Jepang, Maeda. Nah, disitulah proklamasi itu dibuat. Dan itu yang membuat teks proklamasi itu, jadi begini, waktu sudah masuk di ruangan, lalu sebenarnya ada teks proklamasi yang sudah dibikin, yang yaitu Piagam Jakarta rencananya. Tapi kan tidak dibawa, kan namanya orang diculik lalu langsung dibawa ke tempat lain. Akhirnya Maeda naik ke tingkat 2, Soekarno, Hatta dan pejuang dibawa. Lalu Bung Hatta, Bung Karno mengatakan begini, Bung Hatta duduk bersama, terus Bung Karno katakan begini, Anda yang buat proklamasi, Anda yang bacakan teks proklamasi ini, karena bahasa Indonesia Anda lebih baik, saya cuma menulis. Jadi penulis yang menulis teks itu adalah Bung Karno, tapi kalimatnya itu adalah dari Bung Hatta. Anak keturunan Nabi Muhammad punya jasa besar membebaskan Indonesia dari penjajahan. Apa buktinya? Lihat lambang negara. Lambang negara Garuda, saudara. Yang membuat adalah Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, saudara. Al-Gadri min Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebenarnya diadakan semacam sayembara. Ketuanya kalau tidak salah ingat saya Ki Hajar Dewantoro, lalu Yamin juga mengusulkan, lalu Sultan Hamid. Nah, memang ada 2 kemudian yang dibuat. Nah, yang diterima memang punyanya Sultan Hamid, gitu. Nah, lalu ada seorang pelukis, teman Dula namanya, Dula. Itu temannya Bung Karno, datang dari Jogja ke Bung Karno. Begitu belum duduk dia, Bung Karno sudah bilang, Dula itu perbaiki itu. Yang konsep dari siapa? Sultan Hamid. Bung Karno tidak sepenuhnya terima, karena jadi apa yang kita lihat sekarang itu adalah yang sudah diperbaiki oleh Dula atas permintaan Bung Karno. Jadi tidak sepenuhnya adalah yang dibuat oleh Sultan Hamid. Nah, itu yang menyebabkan mengapa mereka merasa bahwa sangat berjasa dan pantas untuk mendapat pahlawan nasional. Itu latar belakang mereka. Tapi saya bilang,
kalau dibanding antara kerja ini dengan tanda tangan di tengah kita digebukin, ya buat saya ini tidak seberapa. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Dari mulai Aceh, kita kenal Cuk Nyadin, seorang syarifah, Teuku Umar, seorang Habib, ya banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin, turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin, Habib. Nggak ada itu. Nggak bisa dilanjutkan di Ponegoro. Ini itu pasti berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan hasil penelitian saya, itu pasti bohong. Artinya itu pendapat saya, dan pendapat saya sebagai seorang sejarawan yang bukan hanya membaca tapi juga melakukan tahu berbagai sumber penelitian. Jadi kalau Imam Bonjol dikatakan sebagai Balawi, ya ketawa aja saya. Di Ponegoro dikatakan seperti itu, ya ketawa. Karena saya punya sumbernya. Punya sumber.